Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 531, Kue Manis Ingin Bermain dengan Kroker Kuning. Namun, hal itu bukan disebabkan oleh racun parasit, melainkan oleh obsesinya yang hampir gila terhadapnya. Yunran tidak menyangka reaksinya begitu serius. Matanya yang berair menjadi gelap saat dia merenung sejenak. Bahkan jika dia bertekad untuk tidak membiarkannya pergi bersamanya, orang ini pasti akan mengejarnya di bawah kendali racun parasit. Dia mungkin sebaiknya pergi bersamanya sekarang. Kalau begitu Bun dan Sweetie Cake juga harus pergi bersama. Yunran awalnya mengira salah satu dari mereka akan tetap tinggal. Dengan sedikit bujukan, dia bisa menyelesaikan periode waktu ini dengan pekratnya. Tapi sekarang dia dan Mo Beiyuan akan pergi, yang terbaik adalah membawa dua bungkusan kecil itu bersamanya. Tangisan Little Sweetie Cake adalah sebuah masalah. Terlebih lagi, 8 iblis surgawi yang bersembunyi di kegelapan dan makhluk terkutuk yang mengendalikan kabut hitam masih hidup. Dalam 2 hari, ibu dan ayah akan membawa Sweetie Cake ke penjara Great Desolate. Yunran memberitahu Sweetie Cake sebelumnya bahwa dia akan pergi dalam beberapa hari. Tanpa diduga, berkat homonim yang aneh, si paket kecil mengira begitu. Penjara Great Desolate adalah seekor kroker kuning besar. Dia bahkan langsung teringat saat dia pergi memancing bersama paman bungsunya. Dia sangat senang. Dia berlari untuk pamer kepada penjaga rahasia. Paman penjaga rahasia, Sweetie Cake akan bermain dengan kroker kuning besar. Seekor kroker kuning yang sangat besar. Semua penjaga rahasia tercengang. Tukang sepatu kuning. Kroker kuning besar apa? Mengapa Tuan dan Nona Yunran ingin mengajak Tuan kecil bermain dengan tukang sepatu kuning besar? Bukankah mereka akan membawa mereka ke penjara Great Desolate? Para penjaga rahasia tidak terlalu peduli. Singkatnya, mereka hanya perlu memuji Sweetie Cake atas sesuatu yang bisa membuatnya sangat bahagia. Apakah Sweetie Cake akan menangkap ikan kroker kuning besar? Sweetie Cake sangat kuat, dia pasti bisa menangkap banyak kroker kuning besar. Pak kecil itu paling suka dipuji. Mata besarnya berbinar saat dia bersenandung dan menggelengkan kepala kecilnya, benar. Aku harus menangkap banyak sekali kroker kuning untuk Sweetie. Saya akan memberikan satu untuk masing-masing penjaga rahasia. Saat dia berbicara, dia mengulurkan kedua tangannya yang kecil dan mulai menghitung. Paman penjaga bayangan akan memiliki seekor kroker kuning besar, dua paman penjaga bayangan memiliki dua kroker kuning besar, 3, 4. Ketika Yunran datang mencarinya, Pak Rat sudah menghitung lebih dari 50 kroker kuning. Penipu kuning apa? Ibu, Sweetie Cake sedang menghitung kroker kuning besar yang harus kutangkap. Saya harus menangkap banyak sekali ikan kroker kuning besar. Setiap paman penjaga rahasia menginginkannya. Yunran terdiam. Menangkap ikan. Tukang sepatu kuning. Penjara besar yang terpencil. Tunggu, Yunran sepertinya memahami sesuatu. Apakah Pak kecilnya akan membuatnya tertawa sampai mati? Ini bukan ikan kroker kuning besar. Itu adalah penjara besar yang sunyi. Penjara Great Desolate adalah sebuah tempat. Yunran mengambil paket kecilnya dan menjelaskan sambil tersenyum. Pak kecil itu mengedipkan mata hitamnya yang besar dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Lalu, apakah ada kroker kuning di sana? Yunran menggelengkan kepalanya padanya. Ibu tidak tahu kalau di sana ada burung kroker kuning besar. Jika waktunya tiba, kita bisa pergi dan melihatnya. Oke, Pak kecil itu mengayunkan kakinya dengan gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangan kecilnya ke penjaga rahasia di sampingnya. Sweetie Cake akan bermain dengan kroker kuning besar. Jika tidak ada kroker kuning besar, Sweetie Cake akan membawakan hadiah lain untuk penjaga rahasia. Para penjaga rahasia di samping berpikir, hadiah apa yang bisa didapat di tempat terkutuk seperti penjara Great Desolate? Tidak, asalkan itu adalah hadiah dari tuan kecil mereka, Sweetie Cake. Bahkan jika tuan kecil mereka menangkap segenggam pasir untuk mereka masing-masing, mereka akan memperlakukannya sebagai harta karun. Tapi sekali lagi, mengapa guru membawa kedua tuan kecil itu ke tempat terkutuk? Tempat seperti apa penjara Great Desolate itu? Itu adalah eksistensi yang bisa membuat kelima negara pucat ketakutan hanya dengan membicarakannya. Pada akhirnya, Thunderbolt mau tidak mau membujuk di depan tuannya. Menurutku kedua tuan muda itu masih terlalu muda dan tidak cocok untuk pergi ke tempat terkutuk seperti penjara Desolate.
Klan keluarga Bai yang diasingkan dapat dibawa kembali oleh tentara keluarga Bai. Paling tidak, saya bisa membawa orang-orang dari 12 divisi untuk membantu. Tuan, Anda dan Nona Yunran sebenarnya tidak perlu melalui ini. Bab 532, jika aku tidak menyayanginya, akankah aku menyayangimu? Thunderbolt secara kasar mengetahui apa yang sedang terjadi. Bukankah anggota keluarga Bai telah diasingkan ke penjara Great Desolate 20 tahun yang lalu? Sekarang, ketidakadilan keluarga Bai telah dibatalkan, dan mereka telah mendapatkan kembali kekuasaan mereka di kota kekaisaran. Bai Wan ingin secara pribadi menjemput anggota klannya yang diasingkan. Dia ingin mengungkapkan betapa dia menghargai anggota keluarga Bai. Nona Yunran ingin mengikuti karena suatu alasan. Majikannya pasti telah mengakomodasi Nona Yunran lagi untuk pergi ke tempat terkutuk seperti penjara Great Desolate. Tuan, Anda adalah penguasa suatu negara. Anda tidak bisa selalu menyayangi Nona Yunran dan pergi kemanapun dia pergi. Ini tidak pantas, kan? Mo Beiyuan mendongak dari tumpukan tugu peringatan. Mata dinginnya menyipit saat dia meliriknya. Jika aku tidak menyayanginya, apakah aku akan menyayangimu? Jika saya tidak mengikutinya, apakah saya akan mengikuti Anda? Dahi Thunderbolt langsung mengeluarkan keringat dingin saat melihat sorot mata tuannya. Bukan itu maksudnya. Aku hanya merasa kamu terlalu menyayangi Nona Yunran. Terlepas dari apakah pemikiran dan keputusannya benar atau salah, Anda akan mengikuti keinginannya. Mo Beiyuan meliriknya lagi, matanya dipenuhi informasi berbahaya. Sudut bibirnya melengkung dengan dingin. Apakah kamu mengatakan bahwa dia salah? Thunderbolt sangat ketakutan dengan tatapan dingin dan tajam itu sehingga dia menciutkan lehernya dan sedikit takut. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Hanya saja Nona Yunran tidak harus pergi ke penjara Great Desolate. Tidak bisakah dia tinggal di istana dan makan serta minum dengan nyaman? Mo Beiyuan menarik kembali pandangannya dan mencibir. Saat kamu benar-benar mengetahui mengapa dia ingin pergi ke penjara Great Desolate, kamu bisa datang dan berbicara omong kosong di depanku. Thunderbolt bingung. Mengapa Nona Yunran ingin pergi ke penjara Great Desolate? Bukankah itu hanya karena dia bosan tinggal di istana dan ingin keluar dan bermain? Mungkinkah ada alasan lain? Namun, saat melihat ekspresi tuannya, Thunderbolt menahan pertanyaan yang ada di ujung lidahnya. Ada satu hal lagi. Itu adalah informasi yang diketahui oleh 12 divisi tentang penghalang batu surgawi. Penghalang batu surgawi lainnya kemungkinan besar berada di penjara Desolate besar. Hanya ketika dia mengetahui bahwa tuannya dan yang lainnya akan pergi ke penjara Great Desolate, dia tiba-tiba teringat berita ini. Karena dia belum memastikan keakuratan berita tersebut, Thunderbolt belum melaporkannya. Penghalang batu surgawi. Mo Beiyuan tidak pernah menyerah dalam mencari penghalang batu surgawi karena dia masih tidak bisa melupakan bagaimana pemimpin 8 iblis surgawi yang mengendalikan kabut hitam menculik Sweetie Cake di depannya. Oleh karena itu, dia harus menjadi lebih kuat. Pengembangan kekuatan spiritual yang sederhana tidak lagi cukup untuk memuaskannya. Hanya batu surgawi yang bisa memberinya kekuatan yang lebih kuat. Bisakah kamu yakin? Suara Mo Beiyuan dipenuhi kecemasan. Tidak ada yang tahu betapa pentingnya batu surgawi ini baginya. Halilintar menggelengkan kepalanya. Kami belum bisa memastikannya untuk saat ini karena tidak ada satupun saudara dari 12 divisi yang kami kirim yang kembali. Tidak ada berita yang dapat membantu kami memastikan bahwa penghalang batu surgawi ada di penjara Desolate besar. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Dia terdiam beberapa saat sebelum mendorong tangannya dan melepaskannya. Bai Ze belum beristirahat dengan baik di kediaman jenderal selama beberapa hari ketika dia dipanggil ke istana oleh Mo Beiyuan. Apa? Bantu kamu mengatur pemerintahan? Tunggu, bukankah kamu baru saja kembali, kenapa kamu pergi lagi? Jika bukan karena temperamen dan sikap baik yang telah dikembangkan Bai Ze selama bertahun-tahun, dia akan memecahkan cangkir di depannya. Bukankah ini penindasan? Tahta ini direbut oleh Mo Beiyuan. Mengapa dia tidak mengelola pengadilannya sendiri? Apa gunanya melemparkannya ke jenderal seperti dia? Tidak, urusan penting apa yang kamu punya kali ini? Apakah kamu harus pergi? Bab 533, Rahasia Lain. Meskipun Mo Beiyuan adalah Kaisar Benua Timur, mereka berdua berbicara dengan santai, dalam perjalanan kembali dari hutan iblis jatuh dan selama berada di Istana Yuan. Selain itu, Bai Ze adalah generasi yang lebih tua dari Mo Beiyuan. Oleh karena itu,
di depannya, Bai Ze tidak memiliki banyak aturan. Ranran ingin pergi ke penjara Great Desolate bersama tentara keluarga Bai. Aku harus pergi bersamanya. Mo Beiyuan menunduk dan suaranya semakin dalam. Penjara sunyi yang hebat. Apakah Xiao Ran berencana pergi ke penjara Great Desolate bersama Xiao Wan untuk menjemput keluarga Bai? Sebenarnya, Bai Ze awalnya berencana melakukan perjalanan ke sana sendiri. Namun, Bai Wan mengganggunya dan memanggilnya, saudara, beberapa kali. Dia yang menyayangi adiknya hanya bisa mengangguk dan setuju. Dia berencana mengirim lebih banyak tentara dari pasukan keluarga Bai untuk melindungi Bai Wan. Sekarang Mo Beiyuan dan Yun Ran pergi bersama, dia tidak perlu khawatir. Baiklah, serahkan benua timur padaku. Bai Ze menganggap itu semua demi saudara perempuan dan keponakannya. Ketika mereka berangkat, Bai Ze menyadari bahwa mereka telah membawa Bun dan Little. Kue manis bersama mereka. Apakah kamu benar-benar pergi ke penjara Great Desolate dan tidak jalan-jalan? Mengapa kamu membawa serta Bun dan Sweetie Cake? Orang lain mungkin tidak tahu tempat seperti apa itu, tapi bukankah begitu, Mo Beiyuan, tahu? Bai Ze mengerutkan kening dan terlihat serius. Saking marahnya, ia lupa akan statusnya sebagai penguasa dan menteri. Yun Ran sebenarnya ingin bertanya, bukankah tempat itu adalah tempat pengasingan? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu? Saat itu, ketika dia menyarankan untuk pergi ke penjara Great Desolate, Mo Beiyuan membujuknya. Yun Ran selalu mengira itu karena tempat itu adalah tempat pengasingan, karena kondisinya tandus, dan tatanannya kacau, dia tidak ingin dia pergi. Namun, kemudian, ketika Pak kecil itu dengan gembira pergi untuk pamer kepada para penjaga rahasia, ekspresi para penjaga rahasia itu juga tampak tidak benar. Bai Ze menjelaskan, penjara Great Desolate adalah tempat pengasingan terbesar di 5 negara. Sebagian besar wilayahnya berpasir kuning dan sangat terpencil. Itu sebabnya disebut penjara besar yang sunyi. Semua orang buangan dari 5 negara akan dijebloskan ke penjara kesunyian besar. Ini adalah alasan yang dangkal. Dangkal, mungkinkah ada rahasia lain mengenai penjara Great Desolate? Yun Ran tertarik dan matanya yang berair dipenuhi rasa ingin tahu. Mata Bai Ze menjadi gelap. Dia melihat ke arah Mo Beiyuan dan perlahan berkata, itu benar. Memang ada sebuah rahasia di penjara Great Desolate, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan dari 5 negara dan sejumlah kecil keluarga besar. Begitu dia mengatakan itu, Yun Ran menjadi semakin penasaran. Rahasia apa? Kali ini, suara dingin Mo Beiyuan berbicara di hadapan suara Bai Ze. Bahkan terlihat jelas ketidaksenangan di dalamnya. Kamu menjadi misterius. Jangan menakuti dia dengan pembicaraan tentang hantu-hantu itu. Dengan adanya aku, hantu-hantu itu bisa lupa untuk dekat dengannya. Yun Ran berkata, Goal. Apakah itu hantu yang dia kenal? Apakah ada hantu di penjara Great Desolate? Saya ingin bertemu mereka. Bai Ze awalnya berencana menggunakan hantu untuk menakuti Yun Ran. Tanpa diduga, gadis ini sama sekali tidak mengenal rasa takut. Melihatnya, dia tampak sangat bersemangat. Bai Ze menamparkan keningnya. Dia hampir lupa bahwa gadis kecil ini menerobos ke dalam hutan iblis jatuh sendirian dan menjungkir balikan hutan. Yun Ran berani dan tidak takut pada hantu, tapi apakah kamu tidak khawatir bayi kecil seperti Little Sweetie Cake akan takut? Yun Ran berhenti sejenak sebelum tersenyum. Aku tidak tahu apakah ada hal lain yang bisa menakuti Sweetie Cake, tapi para Goul pasti tidak bisa menakutinya, karena dia memiliki adik laki-laki dengan garis keturunan Goul. Ketika pangsit kecilnya pertama kali melihat Yan Qi, dia masih tersenyum sambil menyerahkan manisan Houghton untuk dimakan. Bab 534, mengikuti dia ke hutan kecil. Bai Ze terdiam. Bagaimana dia bisa lupa bahwa Yuan Mansion memang membesarkan hantu kecil? Tidak, tidak, itu setengah hantu. Hantu kecil itu sulit ditangkap, tapi dia sering muncul di samping Little Sweetie Cake. Dari waktu ke waktu, Little Sweetie Cake akan membawa sedikit camilan di tangannya. Kemungkinan besar itu diberikan kepadanya secara diam-diam oleh hantu kecil itu. Ketika Bai Ze pertama kali melihat hantu kecil itu memberikan sesuatu pada kue manis kecil, hatinya berdebar-debar. Dia mengumpulkan energi spiritual di telapak tangannya dan hampir menyerang hantu kecil itu. Namun, Little Sweetie Cake lebih cepat dari dia.
Dia berlari menuju hantu kecil itu dengan kaki pendeknya dan bahkan memanggilnya adik Qian Qi dengan suara kekanak-kanakan. Bai Ze kemudian mengetahui bahwa Yun Ran dan yang lainnya sebenarnya telah mengambil setengah hantu itu. Yun Ran tidak hanya membesarkannya di Yuan Mansion, tapi dia juga secara pribadi mengajari hantu kecil itu. Garis keturunan hantu kecil itu mengandung sebagian dari bakat hantu itu. Tingkat budidayanya tidak rendah, tapi dia hanya akan muncul di samping Sweetie Cake. Oleh karena itu, Yun Ran benar. Little Sweetie Cake sama sekali tidak takut pada hantu. Bai Ze menggaruk rambutnya yang basah oleh keringat dan sedikit menenangkan diri. Tapi meski begitu, kamu tidak boleh lengah. Ada lebih dari 1 atau 2 hantu di penjara Great Desolate. Itu adalah wilayah Raja Ghoul. Raja Ghoul, nama ini cukup mendominasi. Apakah itu pemimpin para hantu? Kelompok itu berangkat. Yun Ran duduk bersila di belakang Chang Luan dan mengobrol dengan Mo Bei Yuan tentang topik sebelumnya. Di pelukan Mo Bei Yuan ada seorang pak kecil yang tertidur. Pak kecil itu memiliki sepasang kaki yang indah dan lembut. Sepatu kecilnya telah dilepas olehnya. Takut membangunkan si kecil, Yun Ran membungkuk dan berbisik ke telinganya. Begitu dia mendekat, panca indera Mo Bei Yuan sepertinya telah terstimulasi sepenuhnya. Indera penciumannya, sentuhannya, pendengarannya, semuanya menjadi sangat sensitif. Tindakan Yun Ran yang sangat normal menjadi sebuah provokasi sehingga dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Aroma tubuhnya dan napasnya yang hangat begitu memikat. Jakun Mo Bei Yuan terangkat, dan suaranya langsung menjadi serak. Aku akan memberitahumu setelah kamu istirahat nanti. Yun Ran mengangguk. Dia berpikir dalam hati bahwa mungkin karena 2 pak kecil itu ada di dekatnya sehingga dia merasa tidak nyaman untuk mengatakan beberapa hal. Ketika dia berhenti untuk beristirahat, dia dengan patuh mengikutinya ke hutan kecil. Siapa yang tahu kalau orang ini akan menjebaknya dalam pelukannya setelah memasuki hutan. Sepasang mata aneh itu menyembunyikan kecanduan rahasia yang melonjak, seolah-olah dia menanggungnya secara ekstrim. Yun Ran membalas tatapannya dan langsung merasakan kekuatan di matanya yang seperti pusaran laut dalam yang ingin menyedotnya. Tangan besar Mo Bei Yuan memegang erat dagunya. Gerakannya cepat dan akurat. Itu adalah pelepasan dan ledakan tiba-tiba yang telah lama dia tahan. Bibir tipisnya yang dingin menyerbu bibir merah mudanya, menggemeretakkan dan menyerang. Yun Ran telah berkultivasi, tetapi dalam pelukannya, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Bahkan jari-jarinya pun lemah. Mo Bei Yuan, bukankah kamu ingin memberitahuku tentang Raja Ghoul? Kenapa dia tiba-tiba menciumnya? Pada saat ini, mata tanpa dasar itu menunjukkan sedikit kepuasan. Dia meletakkan jari-jarinya yang ramping di lehernya dan menggosokkan jari-jarinya ke leher itu dengan malas. Ya, apa yang ingin kamu tanyakan? Yun Ran terdiam. Dia sudah menanyakannya berkali-kali, tapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Orang ini sangat serius ketika dia serius, tetapi ketika dia tidak senonoh, dia benar-benar tidak senonoh. Misalnya, saat ini, dia memancarkan aura nakal yang membawa sedikit kejahatan dan keinginan. Matanya dipenuhi dengan kecanduan rahasia padanya. Dia seperti orang yang benar-benar berbeda dari biasanya. Hal ini mengingatkan Yun Ran pada pepatah, keinginan tiba-tiba dari pantangan dan kegilaan mendadak dari orang yang berakal adalah yang paling fatal. Bab 535, Mo Bei Yuan, ini menggoda. Dan dialah yang membangkitkan hasratnya dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Yun Ran mundur selangkah. Saat napasnya bertambah cepat, bibir merah mudanya yang lembut. Terharu, jakun orang di seberangnya jelas-jelas terangkat ke atas dan ke bawah. Yun Ran tercengang. Mo Bei Yuan, kamu harus tenang sekarang. Tenang. Yun Ran mengangkat tangannya dan mencoba mendorongnya menjauh. Namun, begitu dia selesai berbicara, wajah tampan itu menekannya. Suaranya dipenuhi dengan kesabaran dan penindasan, dan suaranya sangat serak. Ran, aku tidak bisa tenang. Anda memprovokasi saya terlebih dahulu. Yun Ran terdiam. Kapan aku menggodamu? Benar, tadi, nafasmu, matamu. Yun Ran tidak membantahnya. Pandangan licik muncul di matanya. Tiba-tiba, dia berjinjit dan mendekat ke lehernya. Dia menggigit jakunnya yang menonjol dan menyipitkan matanya ke arahnya seperti rubah kecil. Mo Bei Yuan, ini menggoda. Ya, suara Mo Bei Yuan rendah dan serak saat dia menatapnya dengan mata tanpa dasar. Kemudian,
Dia berkata, kemauan saya sangat buruk. Aku tergoda olehmu. Saat dia berbicara, dia menekannya lagi dan mencium bibir merah mudanya yang memikat dengan keras. Bibir gadis kecil itu lembut dan kenyal. Sentuhan dan rasanya bisa membuat seseorang semakin kehilangan kendali. Mo Beiyuan sangat mencintainya. Dia melepaskan emosinya yang telah lama dia pendam di saat-saat terakhir. Dia mengulangi dengan suara yang sangat serak dan gelap, Ran, aku akan memberikan hidupku padamu. Aku akan memberikan semuanya padamu. Ran, aku akan memberikan hidupku padamu. Oke. Untuk apa dia berteriak? Yun Ran merasa bahwa dialah yang telah kehilangan separuh hidupnya karena dia. Mereka berdua baru saja berciuman, tapi sudah begitu intens. Yun Ran tidak berani membayangkan jika dia benar-benar akan kehilangan separuh hidupnya ketika mereka benar-benar berinteraksi secara mendalam. Yun Ran merapikan pakaiannya yang berantakan. Kulit putihnya agak merah muda, dan matanya yang berair tampak tertutup lapisan kabut. Dia meniru si Pekrat dan menendangnya. Jangan mendekat. Mari kita berpisah dan berbicara baik-baik. Ya, silahkan. Mo Beiyuan tahu bahwa dia telah menindasnya dengan kejam kali ini. Dia tahu bahwa dia salah dan mengusap bibir tipisnya. Yun Ran menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk mengatur dadanya yang naik turun dan mengusap bibirnya yang sedikit panas. Orang ini kejam. Dia menggertaknya sampai bibirnya bengkak. Apakah kamu kenal Raja Goul? Mo Beiyuan tidak berani diganggu kali ini. Dia akan menjawab apapun yang dia minta. Ya, pemimpin para Goul di penjara Great Desolate dianggap sebagai raja oleh semua Goul. Lalu kenapa para hantu bersembunyi di penjara Great Desolate? Mereka tidak bersembunyi di penjara Great Desolate, tapi itu adalah wilayah para hantu. Bukankah hantu sangat ganas dan kejam? Mereka mengandalkan penghisapan darah manusia untuk bertahan hidup. Lalu mengapa kelima negara tersebut melepaskan aliran manusia ke wilayahnya? Tunggu. Yun Ran bertanya seolah dia tiba-tiba memahami sesuatu. Mungkinkah kelima negara dengan sengaja mengirim orang ke hantu untuk menjadi makanan mereka? Keheningan Mo Beiyuan telah menjelaskan segalanya. Yun Ran tahu bahwa tebakannya benar. Dia sedikit mengernyit karena merasa tidak nyaman. Itu adalah nyawa manusia. Bagaimana mereka bisa dikirim sebagai makanan? Melihat dia sedikit tertekan, Mo Beiyuan buru-buru menjelaskan. 600 tahun yang lalu, para hantu mencapai kesepakatan dengan 5 negara. Kelima negara mengirim penjahat ke wilayah hantu, dan hantu tidak lagi muncul di 5 negara untuk memburu warga yang tidak bersalah. Bab 536, Kegelapan Sifat Manusia. Dengan melakukan hal ini, mereka benar-benar mencapai hidup berdampingan secara damai. Para hantu telah menepati janji mereka selama ini. Ini tidak termasuk beberapa Goul yang telah diusir dari klan atau mengkhianati klan dan juga akan muncul di 5 negara. Semua orang berperilaku baik. Adapun 5 kerajaan, mereka mengikuti perjanjian dan mengirim penjahat mereka ke wilayah hantu. Namun, setelah bertahun-tahun, hukum di 5 negara tersebut telah menyimpang. Pada awalnya, kelima negara seharusnya membuat kesepakatan untuk mengirim penjahat paling keji dari masing-masing negara ke penjara Great Desolate. Selanjutnya, penjara Great Desolate tanpa disadari telah menjadi tempat pengasingan terbesar bagi 5 kerajaan. Selama ini, selain Kaisar Wuan, 4 negara lainnya memperlakukan penjara Great Desolate sebagai tempat pengasingan. Dengan kata lain, selain tiran besar, seperti Xuan Yuanyu, penguasa lain sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Mereka tidak peduli apakah orang-orang itu masih hidup atau telah menjadi makanan para hantu. Hal pertama yang dilakukan Mo Beiyuan ketika dia naik tahta adalah meminta seseorang mengubah hukum dan mengubah hukuman diasingkan ke penjara Great Desolate. Adapun hantu, sudah waktunya untuk merundingkan kembali peraturan 5 negara dengan mereka. Yun Ran mengedipkan matanya yang berair. Jadi, apa yang kamu katakan tentang kegelapan dan kejahatan umat manusia yang tersembunyi di sana sebelumnya juga mengacu pada ini. Keberadaan penjara Great Desolate adalah kegelapan sifat manusia. Hidup berdampingan secara damai antara kedua ras itu dipertukarkan dengan nyawa. Yun Ran tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang yang membuat perjanjian dengan para hantu di 5 negara itu sepenuhnya salah. Tapi berapa banyak orang yang tewas di penjara Great Desolate selama bertahun-tahun? Hanya keluarga Bai saja yang mengasingkan ratusan orang. Sudah 600 tahun, negara-negara lain menambahkan hingga puluhan ribu.
Yunran tidak berani berpikir lebih jauh. Jadi, apa yang terjadi dengan para hantu itu? Apakah mereka manusia? Mengapa mereka hidup dari darah manusia? Yunran belum pernah berinteraksi dengan hantu sungguhan, selain Yan Qi yang hanya hantu berdarah campuran. Selain taring, mata berwarna darah, dan kulit pucat, struktur luar hantu itu tidak berbeda dengan orang normal. Karena Yan Qi, Yunran secara khusus menemukan banyak buku kuno tentang hantu untuk dibaca. Ada banyak jenis asal-muasal hantu. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah manusia yang dikutuk oleh roh jahat. Beberapa mengatakan bahwa mereka adalah garis keturunan manusia dan binatang iblis purba. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka tidak sengaja memakan sejenis rumput beracun. Yunran juga tidak yakin mana yang asli. Hantu-hantu itu terlalu misterius. Bahkan Mo Beiyuan tidak tahu banyak tentang mereka. Ada banyak legenda tentang hantu. Saya pikir hanya hantu yang tahu asal-usul mereka yang sebenarnya. Mereka meminum darah untuk mencari nafkah karena makanan lain akan sangat sulit ditelan di mulut mereka. Hanya darah manusia yang merupakan makanan terlezat di dunia bagi mereka. Mata Yunran menyipit. Tapi Yan Qi hidup dari darah binatang. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Mereka berdua adalah Ghoul, jadi mengapa Ghoul lainnya harus meminum darah manusia? Mungkinkah Yan Qi hanya memiliki setengah dari garis keturunan itu? Yunran benar-benar tidak dapat memahami hal-hal ini, jadi dia tidak mencoba memikirkannya sendiri. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, bukankah itu berarti bahwa anggota klan Bai yang diasingkan telah dikutuk selama bertahun-tahun? Suara Mo Beiyuan tenang. Belum tentu. Saat Ghoul menghisap darah manusia, biasanya mereka tidak akan membunuh orang secara langsung. Sebaliknya, mereka akan membesarkan mereka untuk diberi makan. Petik 2. Yunran melambai padanya, memberi isyarat agar dia berhenti. Jika dia melanjutkan, dia mungkin tidak akan bisa makan malam-malam ini. Bab 537, menangkap kadal kala jengking besar. Dalam kelompok orang ini, selain keluarga Mo yang menunggangi binatang dewa dan binatang suci, tentara keluarga Bai lainnya dan penjaga rahasia semuanya menggunakan binatang iblis terbang biasa. Oleh karena itu, kecepatan keseluruhannya tidak terlalu cepat. Butuh waktu hampir sebulan bagi mereka untuk mencapai penjara Great Desolate, yang dikabarkan membuat masyarakat di 5 negara gemetar ketakutan. Pak kecil itu masih berpikir untuk memancing ikan kroker kuning besar. Namun sekilas tempat ini dipenuhi pasir kuning. Penangkapan ikan. Tidak ada hal seperti itu. Itu hampir sama dengan menangkap kadal kala jengking besar. Di tempat terkutuk ini, angin bertiup dan pasir beterbangan di siang hari, dan gelombang panas bergulung. Di malam hari, api spiritual menyala, dan udara dingin menyerang. Dari waktu ke waktu akan terjadi badai pasir. Lingkungannya aneh dan keras. Yunran merasa meskipun tidak ada hantu di tempat seperti itu, orang-orang yang diasingkan di sini mungkin akan mengalami kehidupan yang sulit. Pak kecil itu dipenuhi rasa ingin tahu tentang tempat asing ini. Ketika orang tuanya tidak memperhatikan, dia diam-diam menjulurkan kepalanya dari jubahnya, dia langsung dibutakan oleh pasir dan dengan gugup mengepakkan lengan kecilnya. Ada serangga di mata Sweetie Cake. Yunran membilasnya dengan air jernih dalam waktu lama sebelum dia bisa membersihkan pasir di matanya yang besar. Pada periode waktu berikutnya, si paket kecil mendapat pelajarannya. Dia memejamkan mata dan bersembunyi di balik jubah ayahnya, tidak berani menjulurkan kepala kecilnya lagi. Sekelompok orang mengendarai binatang iblis terbang dan menuju ke pedalaman penjara Desolate. Lambat laun, menjadi berbeda dari pinggiran. Beberapa rumah yang terbuat dari pasir muncul, dan ada beberapa gua buatan di lereng loes dan batu. Angka-angka bergerak. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang buangan dari 5 kerajaan ke penjara Great Desolate. Kemunculan Yunran dan yang lainnya mengejutkan orang-orang ini. Mereka mengira ada hantu yang datang untuk menangkap mereka dan melarikan diri. Ketika mereka akhirnya melihat orang-orang, Baiwan berhenti dan membawa orang-orang untuk mencari tahu keberadaan keluarga Bai. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Bisakah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan? Setelah orang-orang itu memastikan bahwa mereka bukan hantu, mereka mengelilinginya seperti segerombolan lebah dan mengulurkan tangan untuk makan. Yunran juga telah siap secara mental bahwa situasi di sini mungkin sangat buruk, tetapi anak-anak kurus yang merangkak telanjang di depannya masih membuatnya tercengang.
Kirimkan makanan untuk anak-anak. Yunran meminta penjaga rahasia untuk mengirimkan makanan kepada anak-anak. Pak kecil itu juga mengedipkan mata hitam besarnya. Ibu, bolehkah aku memberi mereka gaun kecil sweetie cakes untuk dipakai? Tentu. Petik 2. Setelah menerima jawaban Yunran, Pak kecil itu mulai mengobrak-abrik gaun kecil di cincin penyimpanannya dan mengeluarkan tumpukan besar. Dia meminta penjaga rahasia untuk mengirimkannya kepada anak-anak itu. Anak-anak itu sangat gembira mendapatkan makanan dan pakaian. Senyuman sederhana dan murni muncul di wajah mereka. Yunran merasa ada yang tidak beres. Selain anak-anak, sepertinya hanya ada perempuan di sini. Yunran mau tidak mau melihat ke arah Mo Beiyuan dengan rasa ingin tahu. Itu aneh. Ada banyak sekali anak-anak, tapi kenapa tidak ada laki-laki dewasa? Mo Beiyuan berhenti. Jawaban atas pertanyaannya sangat sulit untuk dikatakan. Terlebih lagi, kedua pak kecil itu masih berada di depannya. Penjaga rahasia tidak bisa menjawab dan menghindari tatapan Yunran. Baru setelah malam tiba dan mereka berdua sendirian lagi, Mo Beiyuan memberi tahu jawabannya. Ran, tempat saat ini mirip dengan rumah bordil di 5 negara di penjara Great Desolate. Yunran langsung mengerti. Jadi, apakah ini juga kegelapan dan kekotoran sifat manusia yang disebutkan Mo Beiyuan? Pantas saja dia tidak mengizinkan dia dan kedua pak kecil itu mendekat. Setelah Yunran memahami tempat apa itu, dia merasa sangat tertekan. Wanita dan anak-anak tersebut mungkin telah ditakdirkan mengalami kehidupan yang penuh tragedi sejak lahir. Mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Bab 538, aku di sini untuk membawamu pulang. Sekelompok orang bertanya tentang keberadaan anggota keluarga Bai saat mereka berjalan. Setelah melewati beberapa tempat, dia mendengar kabar tentang keluarga Bai. 20 tahun yang lalu. Aku tidak yakin, namun, di antara para pelayan darah para Ghoul, ada seseorang yang bermarga Bai. Dia cukup kuat dan bahkan dianugerahi gelar Jenderal Besar oleh para hantu. Mereka semua memanggilnya Jenderal Bai yang Agung. Yang disebut pelayan darah adalah antek-antek yang dibesarkan oleh para hantu. Para hantu adalah eksistensi tertinggi di penjara Great Desolate. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan keluar secara pribadi untuk menangkap orang-orang di bawah matahari yang akan membahayakan para hantu. Oleh karena itu, mereka akan mengangkat beberapa pelayan manusia untuk melakukan perintah mereka. Para pelayan ini disebut hamba darah. Mereka harus memilih darah segar untuk para hantu. Para tahanan yang diasingkan ke penjara Great Desolate dipilih berdasarkan pangkat mereka dan dikirim ke wajah hantu gelap agar para hantu meminum darah mereka. Aiya, sebaiknya kalian cepat bersembunyi. Kedua anak yang cantik dan lembut ini serta kedua gadis ini adalah budak darah terbaik yang disukai para hantu. Orang-orang itu melebarkan mata mereka yang keruh dan menunjuk ke arah Yunran dan kedua anaknya. Para hantu mengklasifikasikan manusia berdasarkan levelnya. Seperti halnya manusia membagi makanan. Di mata mereka, darah remaja putri dan anak-anak adalah yang paling enak. Darah pria dewasa berada di urutan kedua. Darah lelaki tua itu terasa paling buruk. Tentu saja, darah wanita dan anak-anak ini juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Para hantu lebih menyukai manusia yang cantik dan tampan. Mereka merasa bahwa kemurnian darah yang manis berhubungan dengan penampilan. Adapun Yunran, Baiwan, dan dua bungkusan kecil itu, mereka pastinya adalah makanan favorit para hantu. Untuk menyenangkan para Ghoul, para pelayan darah pasti ingin menangkap mereka dan mengirim mereka langsung ke Ghoul. Yunran dan Baiwan tidak terlihat terlalu baik. Bukan karena mereka khawatir akan ditangkap. Sebaliknya, mereka berpikir, jika keluarga Bai benar-benar menjadi antek para Ghoul dan membantu para Ghoul menangkap orang yang masih hidup, apakah mereka akan tetap menjadi anggota keluarga Bai dari sebelumnya? Apakah mereka masih akan membawa pergi orang-orang ini? Dengan pertanyaan yang tak terjawab, rombongan terus menuju ke pedalaman. Tempat ini berbeda dari tepian. Desa-desa kecil muncul di sini. Masyarakat di desa tampak lebih tertib. Baiwan mengirim beberapa orang lagi untuk menanyakan tentang keluarga Bai. Pada akhirnya, dipastikan bahwa anggota keluarga Bai dari 20 tahun lalu telah terpecah menjadi dua arah yang berbeda. Salah satu faksi menjalani kehidupan yang menyedihkan di penjara Great Desolate, hanya terdiri dari orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Adapun sekte lainnya,
Sejak 20 tahun yang lalu, ketika mereka pertama kali memasuki penjara Great Desolate, mereka telah tunduk pada hantu dan menjadi pelayan darah mereka. Mereka masih mendaki selangkah demi selangkah. Mereka telah menjadi pelayan darah yang memilih budak darah untuk Raja Ghoul. Mereka memiliki status tertentu dalam ras hantu. Yunran dan yang lainnya pertama-tama pergi mencari kelompok anggota keluarga Bai yang belum menjadi pelayan darah. Mereka memandangi rumah lumpur bobrok di depan mereka dan sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Air mata berkaca-kaca di mata Baiwan, dan suaranya bergetar. Aku Baiwan, aku di sini untuk membawamu pulang. Emosi Baiwan melonjak, dan dia tidak bisa berkata banyak. Dia hanya ingin memberitahu mereka bahwa dia ada di sini untuk membawa mereka pulang. Rumah. Anak-anak kecil itu sama sekali tidak mengerti arti pulang ke rumah. Mereka sudah berada di tempat ini sejak mereka lahir dan tidak pernah keluar. Mereka hanya mendengar orang tua mereka menyebutkan dunia luar. Pada saat ini, wajah-wajah kecil yang polos menunjukkan ekspresi bingung. 20 tahun lalu, tidak banyak anggota keluarga Bai yang diasingkan ke penjara Great Desolate bertahan dalam lingkungan yang keras. Bai Feng adalah kepala keluarga Bai saat ini, dan dia juga yang tertua. Dengan bantuan semua orang, dia keluar dengan gemetar. Dia mengenali Balwan sekilas. Dia menggoyangkan tongkatnya dengan penuh semangat. Nona keempat. Ini nona keempat. Bagi keluarga Bai, Baiwan adalah nona keempat dari keluarga Bai yang paling dihormati. Bab 539, jangan khawatir tidak memiliki makanan untuk dimakan. Apakah ketidakadilan keluarga Bai telah diselesaikan? Orang tua yang sakit-sakitan, yang berusia lebih dari 150 tahun, menanyakan pertanyaan kedua dengan suara gemetar. Baiwan mengangguk putus asa dengan mata memerah. Ya, ketidakadilan keluarga Bai telah diselesaikan. Ayah dan saudara laki-laki saya tidak mengkhianati negara. Aku di sini untuk membawamu pulang. Ketika Bai Feng mendengar ini, air mata mengalir di wajahnya. Aku mengetahuinya, aku mengetahuinya. Hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Namun, dia tidak menyangka hari ini akan memakan waktu lama. Dia telah hidup untuk melihat ketidakadilan keluarga Bai diselesaikan. Bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan menyesal. Nona keempat, kamu masih mengingat kami. Bai Feng mendorong orang-orang yang mendukungnya di kedua sisi dan ingin menekuk lutut untuk membungkuk pada Baiwan. Baiwan dengan cepat mengambil langkah ke depan dan menghentikannya dari membungkuk. Kamu menderita di sini. Saya di sini untuk membawa keluarga Bai kembali. Saya tidak akan meninggalkan satupun. Bai Feng menyeka air matanya. Meskipun mereka bukan bagian dari 9 keluarga, mereka masih terlibat dan diasingkan ke penjara Great Desolate. Sebagian anggota klan membenci Bai Xiao, kepala keluarga Bai, karena mengkhianati negara dan melibatkan seluruh keluarga Bai, termasuk mereka. Namun, sebagian anggota klan lainnya sangat yakin bahwa Bai Xiao tidak mengkhianati negara. Dia dituduh secara salah. Mereka percaya pada karakter Bai Xiao. Mereka juga percaya bahwa suatu hari, ketidakadilan keluarga Bai akan teratasi dan mereka akan bisa keluar dari penjara kesunyian besar ini. Ketika Bai Feng pertama kali memasuki penjara Great Desolate, dia masih dalam masa puncaknya dan memiliki seorang istri dan anak. Kini, istrinya sudah lama ditangkap dan dimutilasi, dan putranya juga meninggal karena sakit di tempat terkutuk ini. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup adalah tekad para lelaki keluarga Bai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dia ingin memberitahu orang tuanya yang telah meninggal dan anggota klan yang masih percaya bahwa keluarga Bai akan membersihkan nama mereka. Mereka tidak salah. Dia akhirnya bisa memberitahu junior dari keluarga Bai di depannya dengan lantang, lihat, pasukan keluarga Bai ada di sini untuk membawa kita pulang. Keluarga Bai ada di sini untuk membawa kita pulang. Anak-anak sama sekali tidak tahu apa arti rumah. Mereka kini berkumpul bersama dan menatap Pak kecil di pelukan Yunran dengan mata terbelalak. Mereka sudah lama tinggal di penjara Great Desolate, tapi mereka belum pernah melihat anak yang begitu cantik dan cantik. Pak kecil itu juga sangat akrab dengan mereka. Dia melambaikan tangan kecilnya ke arah mereka, dan matanya yang besar melengkung menjadi bulan sabit. Halo, aku kue manis kecil. Setelah memperkenalkan dirinya, dia bahkan berbagi dengan mereka kue-kue lezat dan manisan buah plum yang dia bawa dari cincin interspatial miliknya. Adik, makanlah. Kalau kamu sudah selesai makan,
biarkan ayahku membeli lebih banyak. Ayahku kaya. Ayah saya harus membantu banyak orang yang tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Kakek dari pihak ibu saya juga sama. Anda tidak perlu khawatir tidak punya makanan untuk dimakan. Kamu bisa pergi ke rumah Sweetie Cake untuk makan. Pak kecil itu sama sekali tidak mengerti tempat apa ini. Dia menggunakan suaranya yang lembut untuk membicarakan hal-hal terbaik. Di pihak Bai Wan, dia sedang berbicara dengan Bai Feng tentang anggota keluarga Bai di penjara Great Desolate. Saya mendengar bahwa beberapa anggota klan Bai sekarang menjadi pelayan darah para hantu. Ekspresi Bai Feng sedikit jelek. Dia menghancurkan tongkat kayu di tangannya dengan keras dan berkata dengan marah, mereka semua adalah pengkhianat keluarga Bai. Mereka adalah pengecut yang takut mati. Keluarga Bai setia dan memiliki reputasi selama ratusan tahun. Namun, ada beberapa pengecut yang rela mati demi para hantu. Namun, Bai Wan merasa tidak masalah apakah mereka antek para ghoul atau bukan. Karena ketidakadilan keluarga Bai, orang-orang ini diasingkan ke penjara Great Desolate. Untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, orang-orang itu telah menjadi kaki tangan para hantu. Mungkin karena mereka tidak punya pilihan saat itu. Karena dia ada di sini, dia tidak bisa meninggalkan anggota keluarga Bai ini. Bab 540, jika penjahat datang, kue manis akan mengalahkan mereka. Bisakah kamu menghubungi orang-orang di sana? Saya ingin bertanya kepada mereka apakah mereka bersedia meninggalkan tempat ini. Jika mereka bersedia, Bai Wan akan membantu mereka. Tentu saja, pilihan terakhir ada di tangan mereka. Bai Feng tidak menyangka Bai Wan mau membantu para pengkhianat keluarga Bai. Nona keempat, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka telah melakukan banyak hal buruk terhadap para hantu selama bertahun-tahun. Hati mereka sudah hitam, dan metode mereka sangat kejam. Jika kita mengeluarkannya, saya khawatir mereka akan menimbulkan masalah besar bagi keluarga Bai. Bai Feng membujuk. Dia merasa Bai Wan tidak memahami situasi di penjara Great Desolate. Dia juga tidak memahami hantu dan antek-anteknya. Bai Wan mengerutkan kening dan tampak gelisah. Dia merasa berhutang banyak pada keluarga Bai, jadi dia ingin menebusnya sebanyak mungkin. Bagaimana dengan garis keturunan mereka? Apakah generasi penerus mereka akan menjadi budak para hantu di generasi mendatang? Bai Wan memiliki darah pantang menyerah dari keluarga Bai yang mengalir di nadinya. Dia ingin memberi orang-orang itu pilihan dan kesempatan untuk membuka lembaran baru. Dia percaya bahwa jika ada pilihan, tidak semua orang bersedia menjadi budak para hantu itu. Paman Bai Feng, bisakah kamu membantuku menghubungi keluarga Bai di sana? Saya ingin mengobrol baik dengan mereka. Meskipun Bai Feng tidak setuju dengan pemikirannya, dia tetap setuju untuk membantu Bai Wan menghubungi anggota keluarga Bai. Keluarga Bai tidak lagi berinteraksi satu sama lain. Mereka tidak menyukai satu sama lain. Bai Feng merasa bahwa orang-orang itu adalah orang berdosa yang telah mengkhianati keluarga, dan pihak lain juga merasa bahwa Bai Feng dan yang lainnya, yang telah melindungi reputasi keluarga Bai, adalah orang bodoh. Kepala keluarga Bai, Bai Xiao, telah melakukan pengkhianatan. Bagaimana keluarga Bai bisa mempertahankan reputasi keluarga bangsawan? Dalam waktu singkat ini, Pak kecil yang menyenangkan itu dengan senang hati bermain dengan anak-anak keluarga Bai ini. Anak-anak dari keluarga Bai memberitahu Pak kecil itu bahwa ada hantu di penjara Great Desolate yang menghisap darah dan memakan manusia. Mereka bahkan melindungi Pak kecil di tengah-tengah mereka. Kue manis kecil, jika kamu bertemu hantu, cepat lari. Kami akan menahan hantu itu untukmu. Ya, kue manis kecil, kamu sangat tampan. Para hantu suka memakan boneka kecil cantik sepertimu. Kue manis kecil, izinkan aku mengajarimu. Jika Anda bertemu dengan hantu, usap kotoran binatang iblis itu ke tubuh dan wajah Anda. Para hantu tidak menyukai bau busuk. Dengan begitu, mereka tidak akan menangkapmu. Pak Pekrat belum pernah melihat tindakan seperti itu sebelumnya. Dia mengedipkan mata hitam besarnya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Tapi Sweetie Cake juga tidak suka bau. Yun Ran mendengarkan dari samping dan menganggapnya lucu sekaligus menyedihkan. Anak-anak ini pasti telah mencoba segalanya untuk bertahan hidup di tempat terkutuk ini. Pak kecilnya masih terlalu muda. Saat ini, dia tidak dapat memahami penderitaan adik-adiknya. Namun, paket kecilnya punya caranya sendiri. Dia mengangkat tangan kecilnya tinggi-tinggi dan berteriak, sayang tidak takut pada hantu. Jika penjahat datang,
Sweetie akan menghajar mereka. Kalahkan mereka dan kirim mereka terbang. Baiklah. Pak kecil itu mengangkat lengan kecilnya yang seperti akar teratai. Dia berpikir bahwa dia sangat galak dan mengesankan, tetapi kenyataannya, ada sedikit rasa manis. Anak-anak itu terus bermain-main dengannya dan bahkan memberikan hadiah paling berharga yang bisa mereka ambil kepada Pak kecil itu. Pak kecil itu tidak memiliki konsep apapun tentang nilai suatu barang. Di matanya, kristal adalah batu kecil yang paling indah. Di matanya, harta yang tak ternilai bahkan mungkin tidak seberharga sebatang manisan Houghton. Oleh karena itu, Pak kecil itu dengan senang hati menerima hadiah dari anak-anak itu. Wah, batu kecil ini benar-benar mirip harimau kecil. Sweetie Cake belum pernah melihat batu harimau kecil sebelumnya, itu juga terlihat seperti anak kucing di rumah Sweetie Cake. Apakah ini kelinci kecil yang terbuat dari rumput? Ini benar-benar terlihat seperti kelinci kecil. Sweetie Cake paling menyukai kelinci kecil. Terima kasih. Terima kasih.